Oke. Assalamualaikum sahabat petani porang mandiri dimanapun berada. Kali ini saya akan sharing ke sahabat-sahabat budidaya porang yang saya tanam ya, sahabat-sahabat. Ini lokasi di Desa Pucang Luwuk, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Monggo barangkali sahabat-sahabat petani porang yang dari Tegal, Pemalang, Brebes atau sekitarnya mau silaturahmi, mau sharing-sharing tentang budidaya porang, silahkan. Porang yang saya tanam ini memasuki musim kedua ya sahabat. Dulu ketika 2019 saya tanam menggunakan bibit katak yang kurang lebih dalam 1 kilonya dari isi 150 sampai 200 ya sahabat-sahabat, itu kurang lebihnya segitu. Kali ini seperti ini untuk di dua musimnya. Coba kita lihat ke dalam seperti apa. Sekarang di dua musim penampakannya seperti ini sahabat. Ya lumayan, ini ada yang sudah besar seperti ini dan pohonnya pun lumayan tinggi. Dan sudah mulai mengeluarkan bibit katak ya sahabat-sahabat. Coba kita lihat kataknya, dan untuk satu pohon ada yang berapa ya sahabat, coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Satu pohon ada yang kataknya 36, tapi itu tidak rata-rata ya, maksudnya ada yang jumlahnya satu pohon 36. Begitu sahabat-sahabat. Banyak faktor ya untuk sukses di budidaya porang, tapi kalau menurut saya faktor kunci sukses untuk di budidaya porang itu menurut saya ada 5 faktor. Menurut versi saya, mungkin versi teman-teman, mungkin versi sahabat-sahabat beda-beda ya. Nanti karena ditunjang dengan segi perawatan dan tentunya pengolahan lahannya, makanya saya sharing ke sahabat-sahabat supaya tahu gimana sih supaya sukses di budidaya porang. Gini sahabat-sahabat,
Sebentar, ini ada yang lumayan besar lagi, mungkin aduh lumayan besar, tangan saya nggak nyampe. Untuk sukses budidaya porang ya, ada 5 faktor untuk sukses di budidaya porang. Yang pertama menurut saya yaitu pemilihan bibit, sahabat. Kenapa pemilihan bibit, sahabat? Karena begini, sahabat. Untuk pemilihan bibit berpengaruh pada suksesnya budidaya porang. Itu ketika kita memilih bibit yang misal dengan katakanlah baik dari umbi atau baik dari katak, itu harus benar-benar umbi atau katak yang benar-benar dorman sempurna, dorman maksimal, baik dari bibit umbi atau baik dari bibit katak. Ini sekedar sharing ya, sahabat. Dulu ketika 2019, karena waktu itu harga katak masih rendah ya, di bulan-bulan seperti sekarang ini, bulan Maret, dulu masih rendah. Satu tergiur waktu di tahun 2019, saya tergiur dengan harga murah. Akhirnya karena harganya murah, saya beli. Waktu itu perkiraan kurang lebih 50 kilo. Dan kataknya pun bukan katak dorman, karena dulu belum tahu, dulu belum berpengalaman, maka saya sharing ini ke sahabat-sahabat. Dulu ketika 2019 saya membeli katak kurang lebih 50 kilo dan katak hasil dari potesan. Katak potesan itu seperti apa sih, sahabat? Nih contoh ya, ini nih sahabat, ini ada katak ya, dan pohonnya tuh masih segar begini, sahabat. Zaman dulu itu ketika di 2019 saya beli katak yang ini, jadi ini dipotes gitu loh, sahabat, diambil secara paksa. Setelah diambil kemudian sama orangnya dijual begitu ya, karena memang belum tahu katak itu seperti apa yang baik, kita beli karena memang harganya pun masih rendah di waktu itu. Alhamdulillah setelah saya beli kurang lebih katak 50 kilo, alhamdulillahnya itu katak busuk, saudara-saudara. Alhamdulillahnya itu katak hampir 90% busuk, sahabat-sahabat. Artinya apa untuk sahabat-sahabat? Artinya ketika kita beli katak ataupun umbi yang belum dorman, walaupun harganya rendah, tetap tidak akan menguntungkan buat petani. Kenapa nggak menguntungkan? Katak harga rendah ya, dan untuk katakanlah 1 kilo 2 kilo mungkin nggak masalah, cuman ketika kita belinya lumayan banyak, itu juga akan membuang biaya gitu, sahabat. Waktu itu saya beli, setelah saya beli saya karantina, hampir 90% itu busuk. Jangankan untuk katakanlah disimpan untuk 1 bulan atau 2 bulan ya, atau 3 bulan, untuk 1 minggu atau 2 minggu pun itu katak sudah busuk, sahabat-sahabat. Begitu kira-kira. Makanya ketika kita mau nanam ya, sahabat, kita harus perhatikan dari bibitnya, harus benar-benar, misalnya dari katak ya harus katak yang dorman sempurna. Katak yang dorman sempurna itu seperti apa sih, sahabat?
Katak yang dorman sempurna itu ketika ini batang ya sahabat, ini masih segar lumayan. Jadi ketika ini batang sudah dorman, artinya ripah dalam bahasa Jawanya ya, artinya mati, ini batang mati gitu ya, batang menguning layu lalu mati, terus si katak akan jatuh dengan sendirinya ya, dan di lahan dibiarkan antara 1 minggu atau maksimalnya 1 bulan. Itu insya Allah katak yang dorman sempurna sahabat. Untuk dorman umbi yang baik itu ketika ini batang sudah mati ya, dan setelah mati dibiarkan di dalam tanah antara 2 minggu atau maksimalnya biasanya makin lama akan lebih baik, dalam artian ketika tanah sebulan atau 2 bulan biasanya ketika kita bongkar ini umbi, itu umbi sudah bersih dari akar ya sahabat, itu menurut saya sudah dorman sempurna begitu sahabat. Itu faktor yang paling penting, yang paling krusial, yaitu 1 pemilihan bibit. Yang kedua yaitu untuk sukses di budidaya porang menurut versi saya, yaitu pengolahan lahan secara maksimal. Kenapa ini penting sahabat? Karena pengolahan lahan itu berpengaruh nanti ke depannya untuk hasilnya ya sahabat. Ada yang mengatakan begini sahabat, porang itu dilempar pun tumbuh gitu ya. Iya benar sahabat, porang misalnya katakanlah katak dilempar sebenarnya bisa tumbuh. Ketika misalnya di alam liar pun dia akan tumbuh dan bisa menghasilkan umbi. Tapi tentunya akan beda ketika kita olah lahan dengan maksimal gitu ya sahabat. Artinya pengolahan lahan secara maksimal itu gimana sih sahabat? Kalau menurut saya pengolahan lahan maksimal kita gemburkan, setelah kita gemburkan kasih dolomit untuk menetralkan pH ya. Setelah kita kasih dolomit, terus kasih pupuk bebas di sini pupuk ya. Ada yang menggunakan pupuk dari ayam, ada yang menggunakan dari sapi, kerbau, ada yang menggunakan dari kambing. Kalau saya sendiri menggunakan pupuk fermentasi kambing, itu menurut saya itu yang paling baik ya di sini. Setelah kita kasih pupuk ya, kita buat bedengan seperti ini, lebar antara 120, lebar bedengan antara 120, nanti bisa ditanamin, bisa dari katak atau umbi, nanti tergantung untuk jarak tanam itu nanti tergantung input bibitnya sahabat ya. Katakanlah untuk katak yang isi 100 atau misalnya katakanlah yang katak isi 200, nanti kita bisa tanam 3 baris ya untuk yang 120 cm dengan jarak tanam antara 40 kali 40 ya sahabat. Itu faktor yang paling penting. Yang kedua yaitu pengolahan lahan yang secara maksimal ya sahabat. Faktor yang ketiga untuk sukses di budidaya porang yaitu tanam di bulan yang tepat. Artinya kenapa sahabat? Porang ini tanaman musiman ya sahabat. Artinya porang tumbuh ketika musim hujan dan akan dorman atau ripah dalam bahasa Jawanya. Kalau di Tegal sini namanya mupuri ketika musim kemarau sahabat.
Jadi tanam di bulan yang tepat itu ketika mau mendekati musim hujan, kita harus segera tanam. Jadi ketika musim hujan tiba, orang baik katak atau umbi sudah mulai tumbuh. Begitu sahabat-sahabat. Jadi harus mengikuti siklusnya sesuai musimnya, sesuai musim tumbuh, sesuai di Jawa sini. Saya sendiri biasanya tanam di bulan 10 atau di bulan Oktober. Jadi ketika bulan Oktober biasanya kadang bulan 11, kadang bulan 12 itu akan mulai turun hujan, dan si orang pun akan tumbuh ketika musim hujan tersebut. Begitu sahabat-sahabat. Itu faktor yang ketiga. Mungkin ada ya sahabat-sahabat yang tanam mau mendekati kemarau tapi tanam gitu ya. Mungkin bisa itu dilakukan, tapi pastinya akan berpengaruh ke biaya. Dalam artian harus pengondisian lahan. Pengondisian lahan itu mungkin ketika menggunakan greenhouse itu mungkin bisa. Tapi untuk skala luas lahan hektaran ya, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar atau bahkan lebih, untuk biaya ketika katakanlah luasan lahan segitu kayaknya tidak efektif ya sahabat-sahabat. Tidak efektif untuk biaya pengairannya dan yang lain-lainnya, itu kayaknya kosnya sangat mahal. Begitu sahabat. Makanya seharusnya kita tanam di memang bulan tanam gitu. Jangan melawan arus, jangan melawan musimnya gitu sahabat. Karena porang itu batangnya ini ya sahabat ya, batang porang ini kandungannya air sahabat. Nih batang lunak dan kandungannya tuh air sahabat. Dari batang sampai ke atas itu kandungannya air. Makanya ketika musim kemarau, ketika panas dia akan ripah. Ketika di sini katakanlah bulan 6, bulan 7, walaupun ini misalnya batang ini muda, itu dia akan tetap dorman, akan tetap mati gitu, karena tidak ada asupan air lagi di sini. Begitu sahabat-sahabat. Faktor selanjutnya yaitu faktor sukses budidaya porang. Yang keempat yaitu perawatan berkala sahabat-sahabat. Perawatan berkala itu gimana sahabat? Biasanya ketika di bulan 12 porang mulai tumbuh. Sebelum tumbuh pun biasanya gulma mulai banyak sahabat. Jadi ketika mulai tumbuh, porang tumbuh, gulma harus dibersihkan ya sahabat. Jangan gulma atau rumput jangan lebih tinggi dari porang itu sendiri. Nanti ketika tinggi, katakanlah misalnya rumput terlalu tinggi, nanti batang porang biasanya jadi kurus gitu loh, kurus tinggi langsing ya. Misalnya ini ada yang kecil ya. Misal ini ketika dia tumbuh dan rumputnya lebih tinggi dari dari porang itu sendiri, biasanya porang akan tumbuh lebih tinggi terus, akan tinggi mencari sinar matahari. Nanti ketika kita terlambat untuk menyaingi gulma, ketika rumputnya kita bersihkan, ketika gulmanya kita bersihkan ya sahabat, nanti dia akan seperti ini keadaannya gitu, akan bahasa Jawanya doyong gitu ya sahabat, karena dia mencari sinar matahari untuk fotosintesis gitu sahabat. Makanya ini penting perawatan untuk gulma. Dan selanjutnya perawatan baik dari itu
pemupukan ulang ya, untuk ketika porang itu tumbuh. Setelah tumbuh, kita sebaiknya kita kasih pupuk susulan, baik dari POC atau baik dari pupuk yang lainnya. Itu kita harus berikan pupuk susulan. Pupuk susulan itu tujuannya untuk apa, sahabat? Pupuk susulan itu tujuannya ketika di tanah pupuknya sudah berkurang, kita harus memberikan nutrisi tambahannya. Begitu. Ketika kita kasih nutrisi tambahan, insya Allah pohon porang atau porang tersebut bisa sehat ya, bisa makan dengan lahap seperti itu. Makanya dia akan tumbuh lebih maksimal. Begitu sahabat-sahabat, kiranya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kunci sukses budidaya porang, yang terakhir, yang kelima ya sahabat. Setelah dari 4 faktor tersebut terpenuhi, dari 1 pemilihan bibit, yang kedua pengolahan lahan secara maksimal, yang ketiga tanam di bulan yang tepat, dan yang keempat perawatan berkala terpenuhi ya sahabat. Faktor yang kelima yaitu doa sahabat-sahabat. Jangan lupa setelah kita ikhtiar semuanya, kita berdoa kepada Allah, semoga dengan wasilah porang ya sahabat, dengan wasilah porang mudah-mudahan hasil melimpah dan petani sejahtera, dalam artian sejahtera di ekonomi ya, segi ekonomi ya sahabat. Mudah-mudahan panen melimpah dengan hasil terbaik, insya Allah menjadi berkah. Begitu sahabat-sahabat, itu kunci sukses budidaya porang menurut saya ya sahabat. Mungkin itu ya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mengembangkan channel saya ini. Terima kasih sahabat petani porang mandiri dimanapun, semoga kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang mandiri dari Tegal.